Apalagi mau protes. Kemarin saya mau taklukkan 30 gunung, kalian protes. Satu gunung tapi bersih. Nggak ada yang jualan telapak tangan soalnya, kalau yang jual piring banyak. Oh iya. Itu ada hubungannya, itu ada kaitannya. Kalau mau mendaki titip-titip nggak benar. Iya, Anda kalau mau daki sendiri. Harus bawa sendiri. Bawa tanggung sendiri, enak aja saya. Nggak bisa Saya titip-titip. capek bawa semua. Anda cuma bawa badan ya Pak ya. Ya karena pengen mengubah gaya hidup sih sebetulnya gitu. Jakarta tuh udah terlalu, bagi kami sekeluarga itu sudah terlalu cepat, terlalu pepat gitu. Jadi kami berusaha untuk kembali lagi namanya melamban gitu. Gaya hidup yang melamban. Kami 10 tahun kami sudah menjalankan ini. Cepat sampainya tapi cepat juga matinya ya karena capek. Iya. And from and V Ron Man every day. Pokoknya saya harus kosongkan isi tas. Yang plastik-plastik saya tidak akan bawa. Ini aman ini. Wih, bagus lagi. Aman, ini saya bawa. Saya sekarang ini aktivis lingkungan. Apalagi mau protes. Kemarin saya mau taklukkan 30 gunung, kalian protes. Sekarang saya aktivis saja. Satu gunung tapi bersih. Ini. Plastik. Tidak, saya tidak akan bawa. Ini saya taruh belakang. Tidak mau. Yang plastik-plastik semua tidak akan. Baju siapa ini ada di sini? Saya. Kenapa taruh di tas saya? Anda mau naik gunung tapi mau titip barang. Celana dalam siapa? Saya juga. Siapa Astagfirullah. tahu punya Bang Mamat basah. Ya tidak mungkin saya pakai punya Anda ya. Saya mending kosong ya. Tidak pakai apa-apa daripada pakai punya Anda. Woi, ini bercampur semua plastik-plastik dengan sempak ya Allah. Sudah ini. Piring plastik saya tidak usah bawa. Saya makan gampang pakai tangan. Taruh di sini. Masak, taruh di tangan baru makan supaya tidak menyampah. Ini sempak kan, ini makanya yang tidak perlu kalau sempak dipakai bersama nggak boleh ya Pak ya. Itu ada hubungannya, itu ada kaitannya. Kalau mau mendaki titip-titip nggak benar. Iya, Anda kalau mau daki sendiri. Harus bawa sendiri. Bawa tanggung sendiri, enak aja saya. Nggak bisa Saya titip-titip. capek bawa semua. Anda cuma bawa badan ya Pak ya. Iya. Aman piring Nggak pas plastik. itu. Udah aman. Kuat Bang Mamat. Kuat, enak aja kuat. Semua kita sama ya staminanya ya, physically attack apa tuh kemarin? Episode kemarin, physically. Lupa juga kan Anda kan? So-soan ya, pokoknya fisik, teknik, ya kan? Humanity, jiwa kemanusiaan kita dan juga lingkungan, environmental. Ron Man every day. Oh, di sini hari ini ada Pak Iwan dan juga Bu Uka. Tepuk tangan luar biasa. Hari ini Pak Iwan ini adalah bisa dibilang apa ya? Pengelola tambang. Bukan tambang. Gunung ya. Pengelola gunung. Pengelola gunung. Kebetulan Gunung Kembang ya. Ya. Gunung Kembang dan juga ini yang memprakarsai apa istilahnya? Zero waste. Betul ya sebutannya? Zero waste ya. Di Gunung Kembang ya. Dan akhirnya diikuti oleh beberapa gunung dan orang-orang lain ya yang itu bagus untuk kelangsungan pergunungan ya. Dan Bu Uke ini juga seorang yang ini menarik nih Bu Uke. Ayo apa? Seorang aktivis lingkungan yang suka tumbuh-tumbuhan. Iya kan? Yang suka tumbuh-tumbuhan yang menanam kembang juga. Ini di gunungnya ini yang nanam. Sama kita kan kembang. Ini yang nanam. Iya, ini yang nanam. Ini bagus, jadi gunungnya berkembang. Berkembang. Iya. Nah, yang saya mau garis bawah ini Bu Uka itu sebenarnya sekarang saat ini tuh dengar-dengar pindah ya dari Jakarta ke Cisarua. Ya.
Kenapa tuh Pak, Bu, pindahnya? Ya karena pengen mengubah gaya hidup sih sebetulnya gitu. Jakarta tuh udah terlalu bagi kami sekeluarga itu sudah terlalu cepat, terlalu pepat gitu. Jadi kami berusaha untuk kembali lagi namanya melamban gitu. Gaya hidup yang melamban untuk lebih kenal diri, kenal lingkungan, kenal alam gitu. Jadi kami 10 tahun kami sudah menjalankan ini. Udah 10 tahun ya? Ya, kalau bahasa kekiniannya slow living. Slow living, weh, slow Itu living. bahasa kekiniannya. Hidup bukan Hidup santai ya? melamban, bukan. Kerja keras dong. Tetap kerja keras Iya. tapi Melamban. melamban Ya, ya. Jadi melamban. tidak tergesa-gesa ya. Kayak naik gunung sebetulnya kan. Ya. Kalau tergesa-gesa kan cepet sampainya tapi cepet juga matinya ya karena Iya. capek kan. Iya, gitu. iya, Ya. Jadi kita berusaha untuk melambankan ritme. Iya, dan lebih dekat ke alam ya. Lebih dekat alam, kegiatannya juga bercocok tanam. Ya, salah satunya bercocok tanam, mengenal pangan kita sendiri, terus mengolah sampah kita sendiri. Oh, termasuk mengolah sampahnya juga ya? Iya, iya, Makanya iya. kita cocok, Cocok. nih ya. Cocok. Cocok kalau Iya, cocok. Nah, kalau Pak Iwan sebenarnya kan pendaki ya. Ya. Hobi mendaki gunung. Dari tahun berapa tuh, Pak? Saya dari tahun 90-an sudah suka mendaki. Sudah suka mendaki. Nah, terus kemudian muncullah istilah zero waste yang dibikin oleh Pak Iwan itu. Itu atas kegelisahan apa sebenarnya sehingga tiba-tiba lingkungan di gunung nih harus kita apa ya? Kita pikirkan ulang lah sistemnya gitu. Itu atas dasar apa, Pak? Atas dasarnya gini, karena basically kita itu pendaki, istilahnya kalau mendaki sampai ke luar negeri sana enggak lah, atas karena keterbatasan. Iya, iya. Gini kan tahu nih. Keterbatasan waktu. Ya. Jadi beberapa gunung di Indonesia lah kita pernah datangi dan hampir semua gunung itu kotor. Kita sangat-sangat prihatin itu. Karena menurut beberapa teman atau kita juga sempat belajar juga dengan orang Indonesia sendiri yang sudah naik gunung sampai ke mancanegara, di sana gunungnya bisa tertata rapi, gunungnya bersih, yang membuat kita merasa harus mampu dan harus bisa karena di sana pengelolanya manusia, pendakinya juga manusia. Tak pikir di Indonesia juga sama, pengelolanya manusia, pendakinya manusia. Kenapa tidak bisa? Nah, dari situlah kita terpanggil gunung seindah ini. Banyak yang membutuhkan sebenarnya, masyarakat bawah gunung juga membutuhkan, tapi terkontaminasi atau tercemari dengan sampah-sampah yang sebenarnya sangat tidak nyaman saja, dipandang mata juga tidak nyaman, memunculkan hal-hal yang istilahnya ada pencemaran, padahal gunung itu sebenarnya bisa dibuat bersih. Nah, ini kita menginspirasi. Tantangan ini bagi kita menjadikan sebuah pembelajaran dan saya pengen tunjukkan sebenarnya bisa membuat gunung itu menjadi bersih karena saya meyakini orang-orang Indonesia itu juga sebenarnya bisa dan sangat-sangat bisa untuk Diatur lah. kolaborasi diatur sebenarnya bisa dan itu terbukti. Maksudnya dari kita punya base camp atau mendirikan base camp pendakian di kisaran tahun 2018 sampai sekarang ini berarti di kisaran 5 mau menuju ke 6 tahun kita sudah bisa menjadi gunung yang terbersih di Indonesia. Gunung Kembang ini ya. Nah, logikanya teman-teman lain pun pengelola yang sudah lebih senior harusnya lebih bisa dari kita. Kan gitu. Iya. Terus kemudian zero waste itu apa dulu nih supaya masyarakat bisa tangkap tujuannya apa atau ini arti lebih luasnya itu apa sebenarnya? Nah, tujuannya adalah gini. Sebenarnya gunung ini kan sumber penghidupan juga. Ada beberapa gunung, ada salah satu gunung lah tidak perlu kita sebutkan itu gunung apa, tapi di situ ada beberapa masyarakat. Gunung ini kan banyak jalur pendakian, tapi ada juga yang bukan menjadi jalur pendakian, tapi semua pendakiannya sampai di puncak. Saat puncak ini tercemar oleh orang BAB lah, orang buang sampah sembarangan, yang nggak ada jalur ini hanya kena imbas tidak baiknya, tercemari mata airnya, aliran airnya yang ke
ke bawah banyak sampah yang terbang. Yang di sebelah sebaliknya mungkin karena dia mengelola sudah dapat duitnya tapi nggak peduli. Nah ini bagi kita sebuah hal yang memprihatinkan gitu. Sementara banyak teman-teman pengelola juga kalau dikatakan mata duitan nggak mau, tapi realitanya mereka pendaki datang yang penting lo bayar naik. Ini kan sebenarnya nggak benar menurut kita. Pendakian itu sebenarnya ada ilmunya, ada sistem. Kalau mau menjadi pengelola ya sebenarnya ada sistemnya. Nah ini contoh lah pendakian, orang mau melakukan pendakian, kalau kita bicara tentang ada ilmunya, ilmu dasar saja, ilmu dasar pendakian itu contohnya aklimatisasi atau bahasa awamnya atau bahasa secara umumnya beradaptasi dengan lingkungan base camp. Karena sebagian besar pendaki datang pasti dari daerah yang lebih rendah. Nah, dia akan melakukan pendakian, otomatis base camp itu juga ketinggiannya sudah beda. Teman-teman harus melakukan aklimatisasi atau beradaptasi dengan lingkungan. Itu hampir sebagian besar pengelola tidak menerapkan itu. Yang penting lo datang bayar. Yang penting bayar. Ini kan beresiko karena ada ilmunya sebenarnya. Dan itu nanti akan juga merugikan di gunungnya dan penduduk sekitarnya Itu di tempat kita nggak bisa lo datang mau bayar sebanyak apapun sebesar apapun sabar dulu naik nggak bisa. Datang wajib istirahat, kita aklimatisasi. Pondasi dasar ini harus kita tanamkan. Jadi pendakian setelah aklimatisasi, sebenarnya bicara ilmu pendakian itu ada ilmu yang kedua yaitu manajemen perjalanan. Disinilah yang kita membangun dan kita menunjukkan gunung ini bisa menjadi bersih karena kita menerapkan manajemen perjalanan. Jadi orang sebelum melakukan pendakian setelah Anda beraklimatisasi, kita wajib bongkar peralatanmu, cek barang bawaanmu masih di bawah, kelengkapanmu, logistikmu, airmu, alat masakmu, tendamu, karena menurut kita setiap gunung itu punya karakter yang beda-beda, jalurnya beda, jarak tempuhnya beda. Nah ini banyak pendaki yang juga belum paham, makanya kita pahamkan. Naik gunung, cek kelengkapan. Nah, sayangnya zona nyaman teman-teman pendaki ini terusik saat dia akan masuk kembang, karena di mana-mana biasanya naik, terus datang base camp bayar naik. Ini kan nggak bener. Tapi begitu kita ajarkan untuk packing ulang dulu merasa repot, ribet, banyak aturan. Ini di situ. Kalau packingmu sudah benar, kita cek kelengkapanmu termasuk inilah kita bicara tentang sampah. Kita harus melis semua barang bawaanmu yang berpotensi jadi sampah harus kita data. Karena kamu turun nanti akan kita cek sampai bawah sama potensi sampahmu. Misalnya kayak tadi piring plastik itu harus dibawa turun lagi. Harus dibawa turun Kalau lagi. sampah-sampah plastik yang nggak efisien dan efektif, nggak usah bawa gitu ya, digabungin aja. Nah, itu kan. Atau mungkin di bawahnya udah disediakan juga ya, kain atau apa gitu-gitu ya. Kita ada boxnya, bisa kalau kamu mau pindah lah. Misal bawa mie kan ada beberapa yang potensi sampah, bukan hanya bungkus luarnya, bumbu-bumbunya juga ada. Kita sediakan ada botol mau dipindah, kita siapkan botol-botol kecil mau pindah bumbunya silahkan. Yang lainnya misal minyaknya apanya silahkan, mie-nya taruh di box, itu sudah mengurangi resiko sampah plastik. Iya. Nah kalau seandainya kita bicara sampah plastik ini kan menarik sebenarnya, jadi keresahan kita saat ini ya, di mana-mana lah, di mana-mana. Nah Bu Uke sebagai seorang yang suka bercocok tanam, sebagai seseorang yang suka dengan tumbuhan, plastik itu berpengaruh nggak secara langsung terhadap tumbuhan? Kalau kita bicara perbandingannya tanah yang nggak tercemar dengan sampah plastik dengan tanah yang tercemar dengan sampah plastik itu beda nggak sih? Sebetulnya kalau ngomong plastik itu panjang ya. Kita mungkin tidak langsung melihat dari tumbuhan. Tapi sekarang itu kalau tadi kan kalau Mas Iwan nih ceritanya kan di base camp ya. Iya. Dari base camp tuh udah dilihat tuh yang mana potensi sampah. Nah aku nih mulainya dari rumah. Sebelum masuk ke base camp dari rumah dulu. Kan? Supaya perginya dari perginya gitu, dari niatnya kita gue mau ke gunung nih gitu kan. Sebelum diinspeksi sama Mas Iwan, diinspeksi dari rumah. Kenapa kita mulai melihat masalah sampah plastik ini? Karena plastik itu kita nggak bisa hindari lah sekarang ini.
ya kan? Iya, di mana-mana. Semuanya frame kacamata aku aja plastik gitu. Hanya bisa kan. dikurangi ya untuk menghilangkan Yang penting adalah sulit. dikurangi dan yang paling penting untuk dikurangi sekarang dan harus sekarang itu adalah plastik sekali pakai. Kenapa? Karena biasanya kalau namanya juga plastik sekali pakai ya, udah dipakai dibuang, nah itu kan kemudian jadi sampah. Dan bicara tentang sampah, mungkin di rumah kita bersih tapi sebetulnya sampah itu pindah ya. Dan sekarang cilakanya nih, sampah itu pindahnya bukan ke lahan orang lagi gitu atau ke TPA, itu balik lagi ke tubuh kita dalam bentuk mikroplastik. Jadi plastik yang kecil-kecil itu nggak kelihatan, tapi itu yang kemudian membuat kita menjadi kualitas hidupnya menurun gitu. Jadi kalau ditanya misalnya langsung apa sih bedanya kalau tanaman ya, tanaman tidak mungkin langsung kelihatan dari masalah plastiknya ya, tapi kebayang nggak kehidupan di dalam waktu aku pindah ke kampung ya, itu ada satu galian karena kan kami membuat rumah sendiri dan lain-lain, kita menggali itu isinya semua adalah mungkin bekas timbunan Sampah, saset ya, jadi kopi dan segala macam itu banyak sekali di situ. Jadi terus kita lihat gimana nih ngembaliin tanah-tanah yang betul-betul sudah terlihat dia terkontaminasi oleh sampah plastik, tidak hancur itu. Bahkan ada yang sasetannya itu dari mungkin 10 tahun yang lalu kita bisa lihat ya dari apa model gambarnya dan lain-lain gitu. Itu tidak hancur sama sekali gitu. Dan kita butuh waktu yang cukup lama bahkan untuk mengembalikan kita memuliakan tanah, kita butuh 5 tahun loh untuk bisa si tanah itu sehat kembali lagi, dan ya. kemudian kita bisa tanami dengan sangat baik gitu. Jadi aku sih sebetulnya mau sampaikan juga terima kasih kepada Mas Iwan karena dia sudah memberikan satu garda lagi ya, untuk satu sistem lagi. Dari rumah kita udah cegah, masih ada saringannya lagi nih gitu kan di base campnya dia untuk kemudian ketika kita sampai ke hulu, ke gunung, ke puncak gunung, itu puncak gunung adalah hulu kan. Itu kita memang betul-betul memberikan sesuatu yang apa ya, kita menghargai kembali gitu. Karena kalau Mas Iwan hulunya itu adalah di gunung, hulunya kehidupan kita sehari-hari itu adalah di rumah kita. Betul. Gitu. Jadi kami mulai dari tidak hanya bicara tentang pengolahan penanaman atau berkebun, tapi juga sebetulnya tentang pengolahan sampah. Karena sampah rumah tangga salah satu sampah terbesar di kita ya. Waktu Covid dulu sampai medis juga banyak banget, kita nggak tahu mau buang kemana. Itu plastik semua juga itu. Iya. Nah makanya nih sebenarnya nyesek kalau kita bahas sampah ya. Makanya kita ketampar-tampar ya. Iya, makanya kita minum dulu deh. Saya mau panggilin Bager nih. Bager. Mana Bager? Bagaimana Kak? Aduh. Ini tamu penting saya. Ya. Selamat Ini. buka sama Pak Iwan. Ya, Pak Iwan, tolong sediakan kami minum. Oke, di episode ini ada menu spesial dari Eger Coffee. Dari Eger Coffee ada menu spesial. Apa? Mantap. Namanya Javan Coffee. Javan Coffee. Kenapa Kopi spesial? Jawa. Kenapa spesial tuh? Spesial karena pas dengan cuaca hari ini. Hujan, jadi minum kopi pas jadi spesial. Oh. Masa saya juga mengantuk ya. Kemarin yang Rimba kau bilang juga ini paling spesial. Ini yang Javan paling spesial. Makanya ditanya ya kenapa spesial. Spesialnya itu tergantung situasi dan Tergantung kondisi. situasi. Oh, gitu. Jadi bisa jadi sesuatu yang spesial di musim panas beda sama yang hujan. Itu bisa beda. Oke. Oke, Javan Coffee. Eh, tidak ada pilihan lain kan? Tidak ada Karena tidak ada pilihan lain. Tidak usah tanya kalau tidak usah tanya. spesial aja. Mau apa? Tidak usah tanya kan, cuma datang satu pilihan ya. Ini Maafkan Bager saya. ini. Oke, sip. Bager. Javan Coffee. Javan Coffee ya. Oke. Javan Coffee. Sip, bungkus. Perasaan dia tidak ganti baju dari minggu kemarin ini. Bajunya masih itu, ikut-ikutan saya. Untung saya udah rubah. Tapi kita balik lagi di soal lingkungan, karena saya tuh kan kalau Mas Iwan di gunung, saya tuh kan orang pesisir lah. Ya. Walaupun saya tidak bisa berenang. Tapi tinggal di pesisir. Tinggal di fak-fak itu pesisir banget. Walaupun bukitnya juga ada, jadi dia tebing lah. Ada pantainya, ada gunung yang apa ya namanya, pegunungan ya.
daerah berbukit-bukit ya. Nah, itu tuh yang menjadi keresahan sekarang ini adalah sampah plastik ke laut. Itu tuh masalah yang karena sebenarnya bukan menyalahkan, memang pemerintah membangun pasar itu di kawasan sekitar laut. Jadi ini laut di tengah, dikelilingi pasar-pasar. Di sini pasar ikan, pasar baju, pasar pokok, segala macam mengelilingi laut ini gitu. Jadi pantai itu jadi betul, semuanya tuh buang ke situ. Kan kita butuh mensosialisasikan lebih gitu. Di orang yang berbeda generasi dengan kita, di orang yang berbeda pandangan dengan kita. Nah, itu gimana? Paling nggak dari rumah dulu deh. Cara menyadarkan kita di rumah nih, anggota kayaknya keluarga iya, kita gitu. kita ini kayaknya udah terlalu kacau nih secara kehidupan, sampah di mana-mana, sampah rumah tangga kita banyak. Itu gimana caranya? Salah satunya dengerin kayak podcast kayak begini. Ya Oh, iya. iya. Karena kan ada pengetahuan ya tentang tadi misalnya kita nggak tahu ya cerita di Fak-Fak ya. Ternyata pantainya juga tercemar Iya. karena mungkin plastik-plastik atau apa dari pasar gitu. Oh, iya. Dengan banyaknya kita mendengar atau membaca gitu, kita memang kemudian mengetahui akhirnya. Karena dimulainya harus dari paham dulu ya. Kita paham ternyata kita tidak bisa langsung bilang bahwa kita nggak boleh pakai plastik yang kayak tadi ya. Gitu. Plastik ini nggak boleh, plastik ini, padahal kita tidak bisa lepas. Pada saat ini kita tidak bisa lepas dari apa yang disebut sebagai plastik sebagai temuan, salah satu temuan terbesar ya dalam peradaban manusia gitu kan. Nah, tapi yang kita bisa lakukan adalah kita semakin bijak menggunakannya. Gitu. Jadi kalau misalnya di keluarga aku sekarang itu memang kita punya kebiasaan untuk belajar bersama dulu gitu. Kita kenali apa sih plastik itu gitu. Buat apa kita harus menggunakan plastik gitu. Dari situ kemudian kita tahu kalau kita menggunakan sesuatu kita tahu akibatnya apa gitu. Makanya dari kalau misalnya sampai di rumahku itu kita bilang bahwa ada misalnya gelas plastik. Banyak teman-teman yang bilang, oh kan sekarang udah lebih sadar lingkungan, kok masih ada gelas plastik di rumahnya. Aku bilang kita tidak anti gelas plastik, tapi kita berusaha membuat gelas plastik itu lebih lama dan tidak langsung dibuang. Yang gelas plastik yang ada di rumah yang ditunjukkan oleh orang itu sebagai salah satu polutan gitu kan, itu adalah gelas plastik yang aku beli ketika anakku ulang tahun ke-6. Dan itu berarti sudah 18 tahun yang lalu. 18 tahun. Jadi itu juga bisa memperlihatkan bahwa plastik itu sangat durable, sangat bisa lama usianya. Kalau dibuang kebayangkan dia tuh tidak hancur, dia hanya jadi mikroplastik. Dan kalau kita pelihara itu akan memperpanjang usianya. Jadi mudah-mudahan misalnya dengan cara seperti itu aku juga belajar bersama ya, kita tidak mengajarkan gitu, tapi belajar bersama dengan suami, dengan anak untuk tahu itu. Tapi lebih kalau ditanya mulainya dari mana? Mulainya dengan yaitu belajar mengetahui apa sih yang kita konsumsi itu, apa efek buat kita gitu ya. Buat kita dulu, buat keluarga dulu, terus kemudian bagi sekitarnya. Karena kan kita nggak bisa nyuruh orang melakukan sesuatu tapi kita juga tidak mau melakukan. Betul. Iya. Gitu. Nah, kalau di Pak Iwan sendiri kan, misalnya kalau saya tadi yang di urusan laut, itu tuh kan iya nyesak aja kan, hanya bisa nyesak karena kita nggak bisa merubah orang yang secara yang banyak banget, dan itu sumber kehidupan mereka juga salah satunya, kayak lebih efektif secara, kan mereka mencari duit ya. Mereka juga mencari bagaimana caranya untuk mendapatkan duit lebih banyak gitu dengan bisa efektif dengan ya mungkin sampahnya itu tidak dibuang di mana, itu menghemat waktu mereka dan lain sebagainya, kita juga nggak pernah tahu gitu. Nah, kalau yang Pak Iwan, tantangan terbesarnya apa? Orang-orang yang ngeyelan atau justru sebenarnya dari lingkungan yang sama, sebenarnya dari teman-teman yang sama sebenarnya tantangannya itu? Kalau bicara tentang pendakian, kita penghobi berarti tantangannya dari teman-teman yang sama sebenarnya. Harusnya kita sebenarnya sudah sama. Tapi kenapa itu menjadi tidak sama? Contoh gini lah, Anda pendaki nih, kalau ditanya pengen naik di gunung yang bersih atau yang kotor, mesti jawabannya pengen naik di gunung yang bersih. Saya pengelola, kalau ditanya pengen mengelola gunung yang bersih atau yang kotor,
pasti yang bersih. Tapi di situ masih pada kotor. Nah, ini kan ada yang salah di situ. Itu kan. Anda pengen bersih, saya pengen bersih, tapi kok kotor. Ada yang salah di situ. Nah, ini perlu kita gali, perlu kita kaji, dan perlu kita temukan permasalahannya itu apa gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan berat kita juga sebenarnya. Tapi bukan berarti kalau berat itu bukan berarti kita tidak mampu. Banyak cara untuk bisa mengangkat beban berat ini bisa menjadi lebih ringan, banyak jalan lah. Tinggal mau atau tidak, konsisten atau tidak. Tadi seperti yang disampaikan tentang kita sangat sadar begitu. Saya mengelola jalur pendakian misal, sadar di mana area didatangi manusia bahkan itu banyak, pasti memunculkan kerusakan, itu pasti. Iya. Tidak bisa ditolak lagi, kayak ibaratnya sampah plastik tadi pun tidak bisa kita menghapus semuanya, tapi kita mengurangi resiko-resiko. Ya. Yang kayak tadi ya, misalnya kita pakai 1 gelas itu bisa 14 tahun, bisa 15 tahun. Nah, itu mengurangi konsumsi harian ya, sehingga kita bisa menekan hariannya gitu. Jadi per tahun gitu. Kalau kita pakai yang botolan-botolan langsung dibuang, itu kita menambah konsumsi harian gitu kan untuk sampahnya. Tapi ya PR juga ya, maksudnya ya karena ini kita nggak bicara 1-2 orang ya, kita bicara community lah, kita bicara masyarakat yang banyak, jadinya Tapi satu yang berubah bisa akan melakukan perubahan juga ya. ya tergantung sistemnya, makanya kan tergantung sistem yang dibikin itu. Kayak misalnya kereta api dulu juga Kayaknya nggak mungkin berubah. kayaknya nggak mungkin deh, Tapi ternyata bisa kan? ternyata aman. Berarti bisa dong harusnya ya, dalam optimis juga. Sangat optimis karena gini. Karena masalahnya kendalanya teman-teman sendiri nih. Iya, kan harusnya lebih bisa. Kalau tadi yang Anda bicarakan tentang kereta api, tentang kapal, itu kompleks. Bukan hanya pendaki yang datang kan itu. Kalau pendaki mau ke Bali semisal dari Jawa, yang naik kapal pendakinya sih berapa orang dibanding yang bukan pendaki? Ini aja bisa kan gitu. Yang kompleks aja bisa membuat sebuah perubahan yang menjadi baik. Nah, kenapa di gunung tidak bisa lah? Iya. Nah ini kita dari tadi kita ngobrol ya, udah lama banget. Kopi belum datang. Emang. Bagel, woi. Ini orang lama. Memang selalu mohon maaf ya Bapak Ibu ya, maaf Sorry sekali. lagi Kak, di luar hujan nih. Tidak ada urusan. Ini tuh bikin kopi, bukan berburu rusak. Paham tidak sih? Tidak ada efek dengan hujan. Oke. Iya. Tapi sudah jadi, Javan Coffee. Javan Coffee semua, Boleh Javan Coffee. dicoba. Saya coba dulu nih. Hujan. Nah, Apa nih? Japan Coffee. Istimewanya apa nih? Istimewanya pakai Panas. gula aren. pakai gula aren. Iya, udah istimewa. Oh, tidak. Tepat dengan cuaca. Tepat Jadi dengan- memang perlu yang hangat, yang manis sedikit, yang Oh, kopinya masih pas kerasa, ya. pas. Gimana? Ini dingin. Oh, Ini dingin. Aku bilang panas dari mana? Jangan terlalu jujur lah. Oh iya. Tapi ini teman-teman, Tapi sekali- menghangatkan hati. Menghangatkan gitu. hati. kalau saya balik muka ke sini, tidak dong. Tidak. Benar. Iya. Tapi ini kita minum walaupun ini Ramadan, teman-teman nonton. Ini kita syutingnya sebelum Ramadan. Tolong jangan fitnah kami ya. Tolong ya. Kami puasa kok nanti Ramadan. Ini belum. Belum Ramadan. Jadi masih minum. bagaimana ada perasa? Enak sekali nih. Eiger Javan Coffee. Coffee. Tapi ngomong-ngomong soal kopi nih ya, ini ada masalah sebetulnya kopi kita ini. Karena sekarang ini dengan adanya krisis iklim dan lain-lain ya, itu sebetulnya banyak sekali produsen kopi, petani-petani kopi itu yang sedang sulit sekali karena banyak hama yang timbul dan kemudian produksi kopi kita aja itu sudah menurun. Jadi kita bisa kehilangan nih momen kayak gini minum kopi pada saat cuaca dingin kayak gitu karena kopinya bisa punah dan itu betul-betul punah. Dan bukan hanya kopi sebetulnya coklat pun demikian gitu. Jadi mungkin kalau kita ngobrol-ngobrol soal kenapa kita memang harus sudah mulai dengan yang Menjaga lingkungan ya? menjaga lingkungan dengan hal-hal yang paling sederhana itu karena kita bisa kehilangan pangan kita, kenikmatan kopi kita. Berarti Ibu, maksudnya berarti satu pekerjaan juga terancam. Iya, harus ganti tuh menjadi bukan jadi tukang kopi lagi, tukang apa tadi? Kumis kucing.
Kumis kucing, kau bisa jualan kumis kucing, tidak apa-apa. Daun kumis kucing kau tahu toh, yang ada kayak garis-garis tiga. Itu, kau jualan kumis kucing. Sejuhan kumis. Kumis kucing, kumis kucing gabung dengan lidah buaya, itu pertarungan sengit itu, buaya apa kucing? Iya. Soalnya dia kan mirip-mirip kucing garong kan. Iya. Bagus. Kok masih ada perlu apa lagi di sini? Kita sudah dapat ini. Tidak, kalau episode kemarin saya dan Kaks punya kemeja yang sama. Sekarang episode ini saya dan Kaks punya sepatu yang sama. Apa? Betul tuh. Kok ikut-ikut terus, ikut-ikut terus. Bukan ikut-ikut, maksudnya kayak Buka nih pernah ke Papua, tanya Buka ya. Orang kita yang dari timur kayaknya selera sama semuanya tuh. Kulit pun sama tuh. Sorry sekali. Sorry, saya punya selera pasti beda dengan kau. Saya suka yang black. Itu kau punya apa? Ini apa? Olive. Nah, kamera. Ini apa namanya? Kalau orang mau cari yang sama dengan kita ini namanya apa? Ini olive. Iya, dia punya nama. Oh, dia punya nama. Tiger Claw. Tiger Claw. Iya. Yang olive, ini yang black, ya. Ini yang black. Sorry kita beda ya. Saya tetap setia sama black. Saya tetap I am the black. Sama ada pertanyaan dari Egerian. Egerian ada pertanyaan lewat Iya, kau. lewat saya. Buat Bu Uke dengan Pak Iwan. Buat Buka sama Pak Iwan. Oke. Cuma yang masalahnya kertasnya ketinggalan. Bentar dulu saya ambil. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ini. Ini orang memang awalnya dia itu di sini tuh panjat-panjat kelapa. Panjat-panjat kelapa juga kan kasihan kan takut jatuh jauh sekali. Jadinya kita sini deh bantu-bantu kita. Kopi aja bikin kopi. Kita ajarlah bikin kopi. Akhirnya dia udah pakai kopi gula kelapa itu. Iya, itu gula arennya dia ambil dari pohon dia sendiri. Dia di situ. Iya. Mana kau punya pertanyaan? Sorry lagi. Ketinggalan bukan kertas itu, HP. Mengantuk. HP Iya, berarti. HP. Mengantuk, efek mengantuk habis hujan tuh. Saya kerja di sini, kau bilang kau mengantuk. Apa? Kau mau tanya apa? Oke, pertanyaan dari Egerian untuk Pak Iwan dan Bu Uke. Oke. Untuk Bu Uke, untuk menjaga lingkungan, apa yang bisa kita lakukan dari rumah? Apa yang bisa kita lakukan? Dan untuk Pak Iwan, buat pendaki pemula, apa yang bisa dilakukan untuk menerapkan zero waste? Untuk menerapkan zero waste, tipsnya apa untuk pendaki pemula? Oke, mungkin begitu saja. Sudah tidak ada kepentingan di sini. Sudah tidak ada. Cepat kita semua muak lihat ya. cepat sana Bagir. Terima kasih ya kopinya ya. Sama-sama. Itu dari saya Bu, dia cuma bawa. Terima kasih saya. Ya. Oke, yang pertama tadi Bu Uka, apa yang bisa kita lakukan dari rumah untuk menjaga lingkungan kita? Yang paling mudah sih sebetulnya adalah kita tahu apa yang kita konsumsi. Itu dulu deh. Dari situ kita tahu mana yang kita bisa kurangi. Dan ternyata yang kita bisa kurangi itu salah satunya adalah yang potensi membuat sampah. Sama kan sama Pak Iwan ya. Jadi yang kita lakukan dari rumah yang paling sederhana adalah kalau di rumah kami ya, itu kita suka bikin sensus tuh. Sensus misalnya di kamar mandi, ada berapa alat mandi yang misalnya bisa menjadi sampah. Kita bisa kurangi apa? Sesimpel itu. Jadi kayak permainan aja gitu kan. Tiba-tiba sekarang ternyata di kamar mandi kita tuh banyak sekali yang punya potensi untuk menjadi sampah. Dan itu yang biasa yang kemudian kita coba untuk kurangi gitu kan. Misalnya maaf kata nih, kalau dulu kan sampo saya beda sama sampo suami, beda lagi sampo anak gitu kan. Ternyata sesudah kita tahu, oh ternyata kita cuma butuh satu sampo, jadi yang dua lagi kita nggak butuh gitu kan. Ternyata sama-sama aja bisa membersihkan. Jadi bisa mengurangi 2 botol. Iya, dari 2 botol 2 potensi sampah. Nah seperti itu. Tapi yang kita lakukan itu adalah ya kita tahu dulu apa yang kita konsumsi, karena sampah atau sekarang masalah yang terjadi di lingkungan, salah satu yang terbesarnya adalah karena pola konsumsi kita. Konsumsi kita yang berlebihan ya. Jadi kita tidak lagi tahu tentang apa yang disebut kebutuhan dan apa yang disebut keinginan. Kan kalau yang kebutuhan kan sebetulnya adalah yang pokok gitu kan. Tapi kalau keinginan itu kan tidak terbendung ya. Wah, pengen semua dan berlebihan. Jadi kalau kita tuh selalu bilang kalau untuk mulai belajar tentang lingkungan sebetulnya tidak langsung kemudian kita belajar nanam pohon, nanam segala macam atau
buat kompos dan lain-lain, tapi sebetulnya kita adalah mulai dari kesadaran kita tentang apa sih sebetulnya kebutuhan pokok kita, kebutuhan pokok keluarga kita. Dari situ kita kenali pangan kita kenali gitu, dari mana ini asalnya. Terus bagaimana kemudian kalau kita mengkonsumsi sesuatu, bagaimana kemudian sampah ini siapa yang ngelola ya gitu. Seringkali mungkin di rumah kita bersih ya, padahal sampahnya cuma pindah doang gitu kan ke fak-fak gitu kan, ke fak-fak. Betul. Atau ke tukang sampah. Iya, ke tukang sampah dulu, tapi kemudian Kita nggak tahu buang kemana. lagi gitu. Dan akhirnya mendarat karena ada arus, mendaratlah di fak-fak misalnya gitu kan, kayak begitu. Jadi hal-hal seperti itu. Dan yang kedua tuh sebetulnya yang paling mendasar adalah memang kita belajar untuk tahu gitu kan, melalui segala macam ya. Sekarang kan banyak ya podcast tentang lingkungan dan lain-lain. Terus bertemu dengan orang-orang yang juga punya keresahan yang sama, itu juga bisa menjadi awal mula pembelajaran kita untuk mulai mencintai ya. Bertanggung jawab sih sebetulnya. Kalau aku tuh lebih senang bicara bahwa ini adalah tanggung jawab kita gitu. Bukan mencintai gitu kan, tapi ini adalah tanggung jawab. Ini makanya ini istri saya harus nonton ini nih buat dengar, karena belanja terbanyak dia plastik sampah. Ya, lebih banyak buat itu di sampah-sampah. Buat di sampah trash bag namanya? Iya, trash bag gitu. Kantong gitu buat ngalas tempat sampah tuh. Itu tiga gulungan itu disediakan di rumah terus tuh memang. Tolong ya, uang habis itu plastik juga gitu. Tapi bapak-bapaknya juga bisa ikut berjuang ya untuk mengurangi itu gitu. Dengan misalnya ya kalau misalnya tahu bahwa itu ada potensi sampah di rumahnya, kita bisa jelasin. Kita bisa jelaskan kan, kita udah ketemu kan, kita udah ngobrol-ngobrol, disampaikan gitu. Tapi memang nggak mesti bisa langsung berubah ya, pelan-pelan tapi namanya budaya kebiasaan itu kan sulit ya. Saya juga kadang-kadang ya sejujurnya ya untuk masalah sampah itu saya kadang sekali kelupaan atau kelepasan gitu. Misalnya kayak udah lagi ngobrol asik, buang aja gitu dari tangan tuh, dibuang aja di jalan. Gitu ya? Refleks aja gitu, gak sadar. Bertanya ke Bu Uke, kalau kita sudah mengelola sampah di rumah, sudah memisahkan sampah dan plastik dan lain-lain, tapi ternyata pengelola sampah di komplek kita itu Gabungin. tetap digabungin juga gitu, mereka tidak aware terhadap itu. Harus bagaimana yang Apakah kita ganti tukang sampah lingkungannya? Atau pindah rumah ya? bos. Tapi tapi apa namanya, kalau menurut aku tuh ya, itu kebiasaan yang untuk bisa milahin sampah aja, itu kebiasaan yang sangat baik dan itu yang paling sulit sebetulnya. Jadi kalau misalnya sudah dilakukan dan kemudian dibuang misalnya di tempat sampah sama pengelola kompleks gitu, digabungin lagi, nggak apa-apa, lakukan terus. Dan kemudian sesudah dilakukan, hal yang paling sulit memilah sampah itu cari solusinya. Karena sekarang kan banyak ya pilihan-pilihan gitu kan, ada pengelola sampah dalam tanda kutip swasta ya, atau dilakukan oleh komunitas-komunitas tertentu. Jangan kemudian kita kebiasaan yang sudah baik patah hati gitu, patah arang kemudian hilang lagi karena campurin lagi. Memilah sampah itu salah satu yang paling mulia kalau menurut aku dari mulai pengelolaan sampah itu. Jadi jangan dihilangkan. Jangan berkecil hati, cari solusinya gitu. Kalau bisa sampah yang non plastik Anda telan sampai habis aja. Jadi yang dibuang cuma sampah plastik. Iya. Makan pisang sama kulit-kulitnya. Jadi nggak usah ada sampah non plastik ya. Sampah yang memang alamiah itu Anda telan aja, boleh bisa. Plastik dong. Bukan yang plastik, Mas, yang kulit-kulit, yang aman, yang bisa buat lingkungan, buat pupuk gitu kan. Itu cukup, Mas. Cukup, nanti selanjutnya Anda tanya di bager aja. Oh iya, dan nanti biasanya kalau udah begitu ya, sudah milah terus kemudian nanti juga digabungkan lagi. Itu biasanya keinginan kita adalah mengurangi, dan itu lebih baik. Mengurangi potensi itu supaya kita nggak pusing kan, milahin terus frustasi gitu karena digabungkan lagi. Kita mengurangi, karena yang lebih baik itu adalah mengurangi dulu. Mengurangi. Daripada kemudian kita merecycle atau mereuse.
menggunakan ulang atau mendaur ulang. Gitu. Jangan berkecil hati. Aman. Terus lakukan. Ya, untuk Pak Iwan tadi pertanyaan dari Egerian tuh. Untuk pendaki pemula, apa tips and trick untuk tetap bisa zero waste tadi? Untuk pendaki pemula, dan sekarang memang tren, sekarang banyak sekali pendaki pemula, justru pendaki yang benar-benar pendaki itu jumlahnya hampir kalah jauh dengan pendaki-pendaki pemula. Dan pendaki pemula ini sebenarnya kalau pengen menjadi pendaki yang baik dan benar, nah intinya itu. Jadi teman-teman ini harus menyadari, pertama ada bahasa yang kebersihan adalah sebagian daripada iman. Sebenarnya beriman itu tidak susah, kamu buat bersih saja itu kamu sudah sangat-sangat beriman. Ini luar biasa gitu kan. Nah, jadi menjadi pendaki yang baik dan benar adalah pendaki, dan ini bukan hanya buat pendaki pemula, ini ada efek juganya buat pengelola juga nih. Pendaki itu harus memahami 3 unsur sebelum melakukan pendakian. Ada 3 ilmu yang harus dipahami, dikuasai. Yang pertama aklimatisasi tadi yang sudah kita sampaikan. Yang kedua manajemen perjalanan. Anda memahami barang bawaannya, kelengkapannya, dan potensi sampah yang Anda bawa. Jadi kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Dan juga jangan ingkari hati nuranimu, karena saya meyakini, sangat-sangat meyakini, sebenarnya kalau Anda membuat sebuah pelanggaran hati nurani, Anda tidak terima sebenarnya. Ya, kita kepikiran juga. Ya, logikanya gitu. Jadi ajari hati nuranimu untuk tetap jujur, lakukan yang terbaik. Jadi dengan list-list sampah yang terdata, semua yang berpotensi jadi sampah harus terbawa turun. Yang ketiga dari manajemen, ada safety prosedur tentang keselamatanmu. Jadi nyawamu itu nggak ada gantinya. Jadi aturan-aturan tentang ilmu pendakian harus kamu terapkan, harus kamu jalankan. Makanya walaupun kamu pendaki pemula, kalau kamu menerapkan 3 unsur ini secara tidak langsung, boleh dibilang kamu instan sudah bisa menjadi pendaki profesional sebenarnya. Kalau udah siapin 3 hal ini ya. Nah, dan itu perlu dipahami juga buat teman-teman pemula. Sampahmu daripada dibuang sembarangan di gunung, berceceran di gunung, kalau Anda mau bawa turun, berarti Anda sudah bisa berbagi, Anda sudah bisa beramal, karena saudara-saudara kita yang di bawah sana, para pemulung dan sebagainya, masih membutuhkan itu. Karena potensi sampah pendaki biasanya hampir di kisaran 80-90% sebenarnya masih bisa dijadikan sesuatu atau bisa dijadikan uang lah istilahnya, masih berharga bagi saudara-saudara kita yang di bawah sana. Para pemulung itu membutuhkan botol mineral dan sebagainya, itu sebenarnya masih ada nilai jualnya. Jadi dari sini saya ingatkan pendaki pemula ataupun yang bukan pemula, tapi khususnya untuk pemula, kalau Anda melakukan pendakian dengan Anda mau membawa turun sampahmu, berarti Anda sudah bisa beramal, Anda sudah bisa berbagi, imanmu juga sudah bisa kamu jalankan. Ini luar biasa sekali, apalagi disupport oleh pengelola yang mau peduli tentang itu. Kalau kita seandainya malas nih, ribet untuk bawa turun sampah-sampah baru, nah dari rumah nih yang harus kita siapin yang biar kita nggak ribet nanti ada sampah di atas lagi, itu hal-hal seperti apa? Misalnya makanan dibungkusnya pakai apa gitu-gitu. Kita beberapa kali sudah menemukan pendaki-pendaki padahal dia belum pernah naik di gunung saya semisal. Tapi sekarang zamannya media sosial, dia bisa browsing-browsing. Belajar lah ya. Nah, ternyata banyak juga sekarang pendaki-pendaki baru yang notabene tadi disampaikan pendaki pemula. Ternyata dia bisa melebihi pendaki profesional saat kita cek kelengkapannya. Ternyata dari browsing itu dia dari rumah sudah sadar, oh kalau naik kembang nanti banyak aturan harus dicek begini-begini, dan dalam hati dia pengen support itu, ternyata dari rumah dia sudah packing barang bawaan, dia sudah pakai box itu, dia dari rumah sekarang sudah bukan hal yang susah untuk punya itu. Bahkan box makanan yang kesannya punya anak-anak saja sekarang pendaki-pendaki sudah banyak yang pakai itu, dipilah, ini buat roti, ini buat buahnya, sudah dikupas dari rumah, ini buat bumbunya. Sekarang sudah banyak pendaki-pendaki yang melakukan itu. Ternyata dia dari rumah inilah, saat saya pernah pendaki waktu itu, pendaki dari Purworejo pernah. Dia satu kelompok, ternyata karena dia hanya browsing saja, waktu ada pengecekan sampah,
Dia benar-benar nol karena dari packing pun dia sudah tidak ada potensi sampahnya. Sampah. Semua sudah diatur pakai box semuanya. iya. Dan itu sangat mudah Semua sebenarnya. barang bawaannya tuh dia udah setting untuk tidak membuat Iya, sampah. ya. air pun pakai tumbler, pakai. Iya. Nah, Ini itu tuh, tidak daripada ada potensi dibuang. Daripada Anda bawa 5 botol, 6 botol yang berpotensi jadi 5-6 botol sampah plastik, mending beli tumbler Eiger. Anda isi di dalam, tumblernya bisa Anda pakai sampai kapanpun kan. 10 tahun, 12 Iya. tahun gitu bisa dipakai terus daripada bawa 5 botol gitu. Ya, itu berpotensi sampah juga. Nah, inilah yang kita bangun dan kita berharap seluruh pengelola gunung di Indonesia, maaf bukan kita mau menjelek-jelekkan. Sebenarnya semua pengelola baik. Ya, tapi ada hal-hal yang perlu kita pikirkan Ya. bersama. Dan ini lebih dari sekedar materi ya. Iya, Itu yang mau Pak Iwan bilang sebenarnya. Ya, tidak hanya serta-merta semua yang penting duit, karena menurut saya rezeki itu dari Tuhan. Tuhan itu tidak pernah memberi duit langsung kepada umatnya. Jadi sebenarnya sementara orang-orang kita secara umum bicaranya atau penerimaannya rezeki itu duit. Nah, padahal Tuhan memberi rezeki itu bukan langsung duit, bahkan. Senyum itu udah Nah, rezeki. itu ya, Mendapat makanya. senyum dari Bu Uka, wah itu rezeki. Itu iya kan, senyum kan Iya, ibadah buat orang yang senyum. Yang menerima senyum juga rezeki, hati tenang. Itu. Jadi tidak hanya sebatas materi ya. Materi, ya. Bisa banyak hal. Nah, yang menarik kayak Bu Uka, orang berbondong-bondong ke Jakarta untuk mencari kehidupan yang layak dan rezeki, ibu malah pindah ke ini. Apa yang diharapkan dari Bu Uka untuk dapat refleksi apa sebenarnya yang pengen pada akhirnya saya akan pengen ada di titik ini. Sebetulnya yang paling terasa itu adalah kesadaran bahwa selama ini kita tuh selalu hanya ingin mengambil dari alam, mengambil dari apapun ya. Jadi untuk dibawa ke dalam diri kita, tapi kita sendiri lupa untuk mengembalikan itu. Oke. Jadi kayak misalnya sesimpel ini. Sesimpel kenapa kita harus memelihara lingkungan, misalnya menanam pohon, tidak merusaknya. Dari mana kita dapat oksigen? Itu kan oksigen karena gratis, kita abai ya. Ya ada terus kok gitu. Tapi waktu pas Covid, semua orang butuh ventilator, semua orang bisa berbondong-bondong itu membeli tabung oksigen. Itu di situ sebetulnya ada kesadaran besar bahwa ternyata kita tuh sudah abai ya terhadap sumber kehidupan itu gitu. Jadi Rezeki-rezeki yang gratis lah. rezeki gratis yang kalau kita itu nggak ada kita mati Iya, gitu kan. iya. Nah itu yang karena saking gratis, saking kayaknya mudah gitu, kita udah lupa lagi. Dan kenapa kami kemudian pindah itu karena kami sadar bahwa ternyata apa yang kita lakukan sekarang ada generasi ini karena protes anak kami sendiri gitu. Kita tuh disebut generasi strawberry, katanya selalu mengeluh dan lain-lain. Padahal yang menyebabkan generasi strawberry adalah petani strawberry yang adalah orang tuanya gitu kan. Jadi kalian ini adalah generasi yang menghancurkan semuanya, tidak memberikan Apa-apa apapun gitu kan untuk kami hidup. Makanya kami menjadi sangat resah, kami selalu protes dan lain-lain gitu. Karena memang itu yang mereka rasakan. Tidak ada rasa optimis di depan gitu karena wah semuanya hutan hancur dan lain. Air semakin lama semakin sulit sehingga semakin mahal. Jadi itu yang kemudian kenapa kami kemudian mencoba untuk bukan hanya pindahnya sebetulnya, tapi mengubah gaya hidup kami. Karena bisa aja dilakukan di Jakarta di Jakarta sekalipun gitu kan. Jadi bukan tempatnya tapi cara berpikir kami tentang pola konsumsi kami. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan dari hari ke hari, karena hidup kita kan lebih banyak dari hari ke hari ya di rumah. Itu yang simple-simple kita melihat kembali bahwa kita tidak bisa lepas nih dari bumi yang menjadi ekosistem kita. Kita lupa bahwa kita tuh kalau di agama saya itu selalu dibilang manusia itu adalah khalifah. Khalifah itu yang memimpin. Tapi ternyata kita mungkin selama ini menjadi pemimpin yang rakus ya. Gitu kan, bukan yang untuk kemaslahatan. Untuk melindungi, Untuk bukan pemimpin yang bukan yang melindungi gitu. Jadi kita semuanya hanya untuk manusia, hanya untuk manusia. Kita lupa untuk mengembalikannya lagi. Jadi makanya tadi kita ngobrol banyak gitu sama Mas Iwan gitu tentang gunung, tentang Ibu Pertiwi gitu. Jadi
bukan kemudian kita mau jadi aktivis yang wah gitu di garda depan. Ya kita ingin di garda depan memang gitu, tapi kita bisa mulai dari diri kita, dari rumah kita gitu. Karena itu adalah, kalau Mas Iwan bilang, itu adalah fondasi kehidupan kita gitu. Jadi lebih ke situ sih sebetulnya. Iya. Kalau dari Pak Iwan kan pasti ada capeknya ya mengurusi hal yang tumpang tindih, mungkin yang kayak tadi kita bahas sama-sama. Mungkin Pak Iwan tidak berpikir sekedar materi, tapi kan tidak bisa dipungkiri banyak yang berpikir sekedar materi gitu kan. Kan titik jenuh pasti ada Pak Iwan. Tapi apa yang bikin Pak Iwan tetap senang, tetap bahagia untuk menjalani ini? Ya bicara tentang capek, naik bis yang ber-AC enak saja, duduk Saja. manis saja capek, ya kan, Betul. apalagi menghadapi itu. Tapi yang membuat saya tetap konsisten di jalan itu, karena menurut saya ini bukan sebuah pekerjaan. Kita tidak bicara tentang capek dan tidak capeknya. Ini sebuah kenikmatan. Jadi apa yang saya jalanin ini sesuatu yang nikmat, tanggung jawab saya. Saya hidup ini, saya punya prinsip. Saya hidup sekecil apapun saya harus bisa bermanfaat untuk orang lain dan untuk yang lainnya. Tidak hanya sebatas orang, mungkin tanaman, mungkin anak. Tapi ini yang membuat kita jadi kuat juga, jadi kita jadi tetap semangat. Apalagi contoh lah, saya di Wonosobo merasa sendirian. Tapi ternyata di sini saya ketemu banyak teman-teman. Oh, iya. ternyata saya tidak Nggak sendirian. Oh, iya, saya banyak kok teman-teman. Nah, ini justru kita semakin terpanggil, dan yang jelas yang tidak suka pun banyak, yang tidak sejalan pun banyak. Tapi satu prinsip yang saya pegang, tadi saya sudah pernah sampaikan juga sama ibu dia, bahwasanya nggak ada nabi yang diturunkan di orang yang damai-damai saja. Nabi itu pasti diturunkan di orang yang susah diatur, dan tapi tujuannya untuk membuat semuanya Memberi menjadi baik. peringatan. Saya tidak pengen atau tidak mungkin saya bisa menjadi seorang nabi, tapi ada tuntunan baik dari Nabi, kenapa kita tidak ikuti itu walaupun hanya sebatas peduli tentang lingkungan, kan itu. Jadi bagaimanapun juga kita tetap dan sangat mampu untuk bisa menjadi lebih baik, karena kita ini manusia. Dimanapun manusia punya otak, punya hati, bisa berpikir, bisa merasa, tahu mana yang baik, tahu mana yang tidak baik. Kalau saya yakin semua orang kepengennya pasti baik, ya sudah lakukan yang baik. Ayo kita sama-sama lakukan yang baik, dan kalau bisa terbaik. Keren itu. Jadi karena menurut saya tidak yakin kalau sampai di tahap ini Pak Iwan maupun Bu Uka melakukan ini tapi tanpa kebahagiaan. Pasti karena bahagia melakukannya. Jadi memang semuanya itu kembali ke kita ya. Semuanya itu kembali ke kita gitu. Saya ini sebelumnya adalah misalnya kalau waktu di hiruk pikuk pekerjaan gitu, Jakarta. yang Jakarta misalnya, itu kadang-kadang bangun tidur aja udah males ya. Sekarang ini bisa dikatakan saya adalah orang yang selalu rindu pagi. Jadi ingin segera pagi tiba untuk memulai lagi kegiatan. Artinya hidup ini senang sekali gitu, ingin dinikmati. Tapi maksudnya saya tuh kenapa tidurnya subuh terus? Karena saya nggak pingin malam berakhir. Ya. Kebalik ya. Karena hidup di Jakarta ya. Iya. Nggak pengen cepet-cepet pagi, bentar malam ini masih nikmat Iya, sendiri, karena pagi tenang. jadi sesuatu. Angin sepoi-sepoi, ya, ada kopi gitu. Karena nggak mau cepet-cepet pagi, makanya tidurnya jam 4 sampai ketiduran tuh. Itu susah tidur berarti. Enggak, sebenarnya karena memang karena nggak mau berlepas iya. dari malam aja. Kalau Ketenangan kebalik, malam, betul. ya. Kalau Bu Uka Ingin pengennya- cepat pagi. Karena udah di Cisarua. Iya. kan? Karena ingin cepat melakukan sesuatu ini. Saya harus ke Cisarua kayaknya. Iya, iya. Masih ada tanah kosong di sebelah. Iya. Waduh. Jangan. Kuburan jangan. Ya, itu buat nanti. Nanti. Iya, tapi ya itu yang tadi kita petik semua memang luar biasa. Kita harus mulai dari diri sendiri. Iya. Karena kalau tidak dari diri sendiri, ya tadi Bu Uke bilang, ya kita tuh adalah khalifah di muka bumi gitu kan. Ya paling nggak khalifah di rumah dulu, Iya. khalifah di kelompok kita, khalifah di keluarga, khalifah di komunitas kita. Setelah itu baru berkembang, dan semoga sistemnya itu berjalan dengan apa yang kita harapkan karena jadi baik gitu. Karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang paling bermanfaat. Iya. Dan ini juga di Ramadan, saya mau mengingatkan, atau dari obrolan tadi saya pengen menarik kesimpulan. Sebenarnya bersyukur itu sederhana. Bersyukur itu cukup dengan menjaga yang telah dikasih Tuhan. Memelihara, menjaga, memberikan manfaat di sekitarnya. Itu udah bentuk syukur kepada Tuhan yang menciptakan kita dan juga lingkungan kita. Ya
bersyukur karena udara gratis, bersyukur karena tubuh kita sehat, bersyukur karena kita masih bisa dengar bunyi suara burung, menikmati kopi. Salah satunya dengan menjaga supaya dia tetap ada gitu. Itu ya, luar biasa hari ini. Tepuk tangan. Oke. Kalau begitu terima kasih Bu Uke, Pak Iwan, terima kasih. Terus bermanfaat buat sekitar, bermanfaat juga buat alam dan lingkungan ya. Mohon maaf bagi kami ini yang masih muda, yang masih kadang-kadang Sama kok. sama ya, kadang-kadang lupa. Tapi saya emosi tuh, pasar di Fakfak, tolong. Saya pulang emosi lihat laut di sekitar tuh karena sunsetnya udah bagus. Duduk minum kopinya di pinggir laut. Bagus sekali. Kan orang Jakarta nggak dapat itu ya. Orang Ya, Jakarta nggak mungkin dapat itu gitu. Angin sepoi-sepoi, tapi lihat di bawah, ya Sampah. kotor gitu kan. Jadinya jadi nggak menarik lagi gitu. Nah, tolong bersih lagi lah. Ya, kita juga sama-sama saling mengingatkan. Oke, terima kasih Bu Uke, Pak Iwan, makasih. Dan buat Egerian, ya kita sudah mendengar sama-sama dari Pak Iwan dan juga Bu Uke tentang lingkungan. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di Eger Podcast berikutnya, podcast Puasa Gunung. Saya Muhammad Al-Qadiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.